Berikut ini cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi untuk karyawan, ASN, dan anggota TNI Polri. Langkah pertama, buka Google Chrome, kemudian ketik Cortex DJP. Pilih Cortex DJP. Selanjutnya isi ID pengguna dengan nomor NIK, kata sandi yang telah dibuat, captcha, kemudian klik kirim. Yang harus diperhatikan sebelum pelaporan SP tahunan adalah bukti potong dari perusahaan atau instansi. Wajib pajak juga dapat memperoleh secara mandiri jika perusahaan atau instansi telah melaporkan SPT PPh pasal 21-nya. Caranya adalah pada halaman utama, klik portal saya di bagian kiri atas, kemudian pilih dokumen saya, maka akan muncul daftar bukti potong. Untuk bukti potong 1 tahun, pilih yang BPA 1 atau BPA 2, sedangkan BP 21 untuk bukti potong PPh pasal 21 lainnya. Kemudian geser ke kanan untuk mengunduh bukti potong tersebut, kemudian klik unduh. Pada bukti potong ini ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan untuk pengisian SPT tahunan, yaitu nomor bukti potong, jumlah penghasilan bruto, pengurang, kemudian jumlah penghasilan neto, dan tanggal bukti potong. Selanjutnya kembali ke halaman utama Cortex, pilih surat pemberitahuan, kemudian buat konsep SPT, pilih jenis pajak orang pribadi. Untuk jenis periode SPT, pilih SPT tahunan. Periode dan tahun pajak, pilih Januari sampai Desember 2025, kemudian klik lanjut. Pada bagian ini, pilih normal untuk metode SPT yang pertama kali dibuat, dan pilih pembetulan untuk SPT yang dibuat setelah SPT normal dibuat. Selanjutnya, klik tanda pensil untuk masuk ke halaman induk SPT. Secara umum, SPT terdiri dari 2 halaman utama, yaitu halaman induk dan halaman 1, maksudnya lampiran 1 atau L1. Halaman SPT berupa lampiran ini dapat bertambah sesuai dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di halaman induk. Makanya untuk pengisian SPT tahunan ini dimulai dari halaman induk. Di bagian header, pilih sumber penghasilan, isikan kegiatan usaha untuk usahawan, pekerjaan untuk karyawan, dan pekerjaan bebas untuk profesional seperti notaris, akuntan, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa memilih lebih dari satu penghasilan dengan mencentang kotak kecil di depannya. Nah, untuk karyawan atau ASN di bagian ini pilih pekerjaan. Kemudian untuk metode pembukuan, pilih pencatatan. Pada bagian A, identitas wajib pajak. Untuk status kewajiban perpajakan dapat diisi dengan pisah harta atau memilih untuk terpisah jika istri dan suami memiliki NPWP masing-masing. Tetapi jika kewajiban perpajakan hanya untuk kepala keluarga, bagian ini bisa dilewatkan. Selanjutnya di bagian B, ikhtisar penghasilan neto, jawab dengan penghasilan yang diperoleh. Nah, untuk teman-teman yang hanya memiliki penghasilan dari pekerjaan dalam negeri, jawab ya pada bagian 1A dan jawab tidak untuk bagian lainnya. Kemudian untuk bagian C5, isikan PTKP sesuai dengan kondisi teman-teman. TK artinya tidak kawin, K artinya sudah menikah, sedangkan angka menunjukkan jumlah tanggungan. Misalnya K garis miring 1 artinya sudah menikah dengan 1 tanggungan. Maka jumlah PTKP akan terisi secara otomatis. Selanjutnya gulir lagi ke bawah. Di bagian kredit pajak, bagian pilih ya bagian A,
Pilih ya untuk bagian 10A. Kemudian lanjutkan untuk menjawab bagian H, bagian 1 dan bagian J. Tekan tombol simpan konsep untuk menjaga jika ada gangguan saat proses selanjutnya, agar data yang sudah diisi tersimpan. Selanjutnya, gulir ke atas untuk mengisi lampiran 1 dengan menekan bagian L1. Di bagian L1 atau lampiran 1 ini terdiri dari daftar harta, daftar utang, dan daftar keluarga. Pada bagian harta juga ada klasifikasinya, terdiri dari kas dan setara kas, piutang, kemudian harta bergerak, dan seterusnya. Isikan pada bagian yang tersedia untuk menekan tombol tambah pada bagian harta atau utang yang sesuai. Demikian juga jika pengisian jika saat pengisian SPTKP di halaman induk, teman-teman juga bisa mengisi daftar keluarga yang menjadi tanggungan. Di sini saya akan mencontohkan dengan mengisi daftar harta berupa uang tunai. Klik tambah, kemudian pilih kode harta, deskripsi diisi dengan detail harta, tahun harta diisi dengan tahun mendapatkannya harta, kemudian klik simpan. Demikian juga jika nanti teman-teman akan mengisi daftar hutang. Caranya dengan klik tambah dan diisi sesuai dengan data utang yang teman-teman miliki. Selanjutnya, gulir ke bawah untuk mengisi bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Tekan tombol tambah, kemudian isi nomor NPWP pemberi kerja, penghasilan bruto, pengurang penghasilan bruto, dan penghasilan neto. Kemudian isikan penghasilan bruto dengan NPWP pemotong, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, penghasilan bruto, dan PPh yang dipotong sesuai bukti potong yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian klik simpan. Selanjutnya, jika saat pengisian di halaman induk tadi mengisi terdapat penghasilan final, maka gulir ke atas untuk mengisi bagian L2. Isikan penghasilan yang bersifat final dengan menekan tombol tambah, kemudian isikan data sesuai bukti potong yang dimiliki. Untuk ASN, biasanya diisi dengan rekap penghasilan uang makan atau honorarium lainnya yang diperoleh selama 1 tahun. Setelah mengisi bagian lampiran 2, selanjutnya gulir kembali ke atas untuk kembali ke halaman induk. Gulir ke bagian paling bawah, kemudian centang pernyataan, kemudian klik bayar dan lapor. Isi kata sandi penanda tangan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian klik konfirmasi tanda tangan. SPT telah berhasil dibuat. Tanda terima dapat dilihat di halaman utama pada bagian SPT yang telah dilaporkan dan juga dapat dilihat melalui email.